bersama kami dari Adventure Makelar Surga. Nah, saya ingin mengenalkan salah satu dokter senior di Lumajang, ada Dokter Indrayudi. Yeay! Ya, oke, kita akan melakukan tanya jawab singkat pada jelas ya terkait dengan COVID-19 ini. Dok, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona itu harus bagaimana, Dok? Mungkin bisa lebih ke sini sebentar. Ya, terima kasih Mbak Niken dari Adventure Makelar Surga TV. Begini, kita tahu bahwa Indonesia sedang menderita terkena wabah virus corona. Tentang virus corona banyak sudah diinformasikan apa itu virus corona. Hanya saja yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa hal yang harus kita lakukan bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, itu adalah ada 3 hal, yaitu penanganan pada pencegahan, kemudian penanganan pada pengobatan, dan penanganan pada dampaknya. Nah, untuk Adventure Makelar Surga, ini saya melihat sudah banyak yang dilakukan. Di antaranya adalah ikut membuat penyemprotan desinfektan. Ya, kemudian yang terakhir ini membuat satu APD, alat pelindung diri. Kalau tidak salah 5.000 targetnya, 5.200 yang mungkin minggu depan sudah selesai. Dan ini APD ini kalau tidak salah akan dibagikan ke rumah sakit, ke puskesmas bantu, dan yang ada di lingkungan Lumajang. Nah, ini intervensi dari AMS ini ada di tahap pengobatan sebetulnya, ya, pencegahan, tapi di lingkup pengobatan, di wilayah pengobatan, karena ada di layanan kesehatan. Kemudian untuk dampak ini sebetulnya merupakan lebih banyak merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Ya. Sehingga boleh saja dari AMS misalnya akan membantu di dalam menstimulasi bantuan sembako dan sebagainya, tapi mungkin ini nanti merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Sedangkan yang kami harapkan di sini ini adalah agar AMS ini lebih fokus pada pencegahan. Ya. Nah, pencegahan ini sebetulnya sesuatu yang terpenting. Kenapa? Karena di dalam kesehatan masyarakat itu garda terdepan dari membangun kesehatan masyarakat itu adalah pencegahan. Ya. Kalau tidak ada pencegahan, maka kuratif itu nanti akan membengkak. Kalau tidak ada pencegahan, dampak itu juga akan besar sekali. Tapi dengan pencegahan, maka kuratif maupun dampak yang muncul itu juga akan sedikit bisa dieliminasi. Nah, pencegahan yang bisa kita lakukan, ini bisa dilakukan oleh semua masyarakat sebagai garda terdepan. Jadi garda terdepan ini bukan yang di rumah sakit, tapi di masyarakat. Ya, di mana masyarakat ini kita harapkan melakukan 3 hal. 1, berdiam diri di rumah, keluar hanya apabila diperlukan. Yang kedua, pakai masker semuanya tanpa kecuali. Baik di rumah maupun di luar ya, Dok ya. Baik di rumah maupun di luar. Ya. Yang ketiga, cuci tangan, basuh muka bersabun. Cuci tangan, basuh muka bersabun dengan sabun. Kenapa? Karena sabun memang lebih efektif daripada hand sanitizer. Yang selama ini orang selalu menganggap bahwa hand sanitizer segala-galanya. Nah, tentang masker ini perlu kita sampaikan bahwa ini merupakan langkah yang sangat strategis. Kenapa? Karena di layanan kesehatan tingkat pertama, entah itu puskesmas pembantu, klinik, dokter praktek pribadi, 80% penyakit yang datang pada mereka ini adalah ISPA. ISPA itu infeksi saluran pernapasan atas. Ya, di mana ISPA ini 80% adalah dari seluruh kasus yang ada. Dan ini bisa dicegah dengan kita masang masker. Selesai.
Artinya apa? Ketika kita memasang masker, maka kita bisa mengurangi 80% kunjungan virus ismas, baik itu ispa karena virus maupun alih bakteri. Dan corona ini juga bisa dicegah dengan masker ini. Maksudnya pemasangan masker ini apa? Supaya yang sakit itu tidak menularkan, sedangkan yang sehat ini tidak tertular. Itu kan. Jadi semuanya harus pakai masker. Nah, lewat ini ya Pak, lewat 3 ini ya. Iya. Dok, ini mungkin lebih dipertegas, Dok. Artinya masker kan kadang ada yang masker yang pakai N95, masker bedah atau masker apa? Kira-kira yang disarankan untuk masyarakat itu apa? Spesifikasinya apa? Harus tertentu masker bedah atau yang gimana, Dok? Ya, ini pertanyaan bagus. Masker itu ada 3 macam. Ada masker dari kain. Ini untuk masker awam, untuk orang yang sehat, masyarakat semua bisa membuat ini, bisa dicuci, bisa disetrika lagi. Kayak gini ya. Ini setidak-tidaknya Nih, contohnya. bisa, contohnya seperti ini, ya masker kain. Ya, masker kain. Masker kain ini bisa menghambat seseorang untuk tidak menularkan. Ya, 70% sudah tertahan di sini. Tertahan di sini ya Pak ya, Ya. masker kain ini ya. Iya, sedangkan yang tertular penularan dari luar ke dalam ke kita, ini paling tidak 50% sudah tertahan. Sudah Ya. tertahan. Oh, ini sangat sangat efektif. efektif sekali, ya sangat efektif. Artinya nggak perlu harus mempertentangkan ini apa memenuhi syarat medis dan tidak, yang Tidak penting perlu. pokoknya Yang penting kita pasang masker ini sudah sangat membantu pemerintah. Ya. Yang kedua, masker bedah. Ini adalah masker bedah. Contoh masker bedah. Ini biasa dipakai di layanan kesehatan. Ya. Ini ada standarnya ya, 3 layer ya yang bagus. Kemudian yang terakhir adalah masker yang N95. N95 ini khusus dipakai untuk penyebaran melalui airborne. Ya. Jadi memang masih ada debatable apakah virus corona itu menularnya yang sudah pasti droplet dan kontak yang erat. Sedangkan airborne ini masih debatable. Tapi yang pasti banyak sekali dokter yang sudah memakai alat APD lengkap masih terkena corona ini. Ya, ini sebabnya maka ada dugaan ini adalah airborne. Ya, memang airborne ini artinya virus ini ditularkan melalui aerosol. Aerosol itu penguapan. Jadi misalnya di Oka itu ada alat apa? Anestesi. Itu memakai yang menimbulkan aerosol. Atau di poliana, rehab medis, poliparu, poliinternal, itu ada alat nebulizer. Untuk itu juga menghasilkan aerosol. Jadi kalau pasiennya ada virusnya, ini aerosol yang muncul itu juga menghasilkan virus. Mungkin itu jadi sekali lagi yang kami himbau pada masyarakat adalah pakailah masker, baik Anda merasa sehat maupun sedang sakit. Sebab apa? Sebab orang yang merasa sehat belum tentu sehat. Kenapa? Karena apabila ada 100 orang yang positif corona, yang 85 itu tidak ada gejalanya sama sekali. Yang 15 itu baru ada gejala. Ini pun juga bervariasi dari gejala yang ringan sampai berat. Seperti itu. Oke. Jadi penjelasan dari Dr. Indra Yudi, kita harus melakukan 3 hal ya. Yang pertama harus pakai masker. Yang kedua harus cuci tangan, basuh muka. Yang terakhir berdiam diri di rumah. Nah Pak, kadang kan kita aktivitas kayak AMS harus koordinasi gitu kan, takut terpaksa harus kumpul, itu bagaimana supaya orang tidak takut berlebihan? Ya, memang ini sering jadi pertanyaan. Inilah gunanya social distancing, jadi menjaga jarak. Kenapa? Karena yang namanya droplet itu paling banter yang 1 meter, untuk amannya 2 meter. Sehingga apalagi kalau kita sudah memakai masker, mau droplet yang bagaimana, dia sudah tertahan di masker kita. Jadi social distancing itu tujuannya. Apakah kita boleh bersosial? Tetap boleh. Hanya kita yang penting adalah kita harus lebih waspada bahwa barangkali kita ini walaupun merasa sehat, sebetulnya kita ini membawa virus, ya itu yang kita jaga. Sehingga masker itu harus. Dok, ini kan juga menjadi debatable ya. Satu sisi ada daerah, taruhlah kita di sekitar kita Lumajang, Jember sudah menerapkan pembatasan atau dikenal dengan karantina wilayah lokal.
kemudian Probolinggo pun juga iya. Nah ini jangan-jangan Lumajang itu harus iya karena sudah diapit 2 wilayah ini. Gimana efektivitas karantina lokal, wilayah lokal atau apa itu gimana sebenarnya? Ya, sebetulnya di dalam memberantas virus corona atau pandemi itu prinsipnya seperti kita memberantas perang, di mana menanam perang itu hama padi, maka supaya perang itu tidak berkelanjutan, maka padi itu harus ditanam dan dipanen secara bersamaan, sehingga perang itu terputus mata rantainya, mata rantai perkembangannya. Corona jangan demikian, sehingga kalau misalnya dilakukan karantina wilayah tapi tidak serentak, itu sebetulnya kurang efektif, tapi lebih baik daripada tidak dikerjakan. Lebih baik, ya, karena paling tidak daerah itu bisa melokalisir orang yang masuk dari luar ke dalam, dan kita bisa lebih mengendalikan serta merawat orang yang ada di wilayah kita. Kita selesaikan dulu. Ya, pemahamannya karantina lokal itu gimana? Apakah kita harus menyediakan sebuah tempat atau cukup himbauan yang harus isolasi mandiri di masing-masing rumah? Sebetulnya sebelum melakukan karantina yang yang massal, yang dijadikan massal, satu gitu ya. Itu kita harus mendahului dengan tes PCR, ya bukan rapid test serologis tapi tes PCR. Dari situ kita punya pemetaan. Dari pemetaan itu kita tahu siapa yang positif, siapa yang negatif. Yang positif kita lakukan karantina. Ya, tapi kalau ini belum ada, tiada rotan akar pun jadi, kita lakukan karantina rumah. Di mana di dalam karantina rumah itu kita wajibkan masker. Walaupun di dalam rumah pakai masker. Kenapa? Karena yang sakit ini supaya tidak menular pada anggota keluarga yang lain. Dan anggota keluarganya tidak tertular. Gitu, seperti itu. Jadi sebetulnya karantina rumah asal diikuti dengan 3 tadi, pakai masker, cuci tangan, basuh muka bersabun, dan berdiam diri, keluar hanya bila perlu, itu sudah sangat-sangat membantu untuk pemberantasan virus corona ini. Wow. Mantap, Luar mantap. biasa sekali pencerahannya. Kita hari ini bertemu langsung dengan Dr. Indrayudi. Dokter senior ya Pak ya. Jadi rangkumannya teman-teman, yang pertama harus pakai masker. Yang kedua harus cuci tangan. Basuh muka pakai sabun. Yang ketiga Tidak keluar kalau tidak rapat. Terus berkaitan dengan karantina wilayah ataupun yang mungkin disarankan pemerintah ya Pak ya. Iya. Jadi kalau memang mau berantas semuanya, ya semuanya, tidak boleh separuh-separuh. Kalaupun separuh, itu masih sebenarnya lebih bagus daripada tidak sama sekali. Dan lebih bagus lagi kalau sudah dites dengan PCR dan kita petakan siapa yang positif, siapa yang negatif. Yang positif kita karantina di masa waktunya, sehingga benar-benar Lumajang zero untuk corona. Terima kasih pencerahannya, Dok. Hidup Lumajang.